Ada banyak sekali cara kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ada banyak istilah seperti sholat, sembahyang, semedi, bertapa juga ya. Banyaklah istilah-istilah untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Nah, penting nggak sih Mas kita melakukan sholat ini, ibadah ini Mas? Kalau itu kita jalankan sebagai wujud kerukunan sebagai umat beragama ya. Kalau kita bicara sholat ini kan masuk di dalam rukun Islam untuk yang beragama Islam. Sembahyang, ibadah ke gereja dan ke tempat-tempat yang lain. Kalau ini dalam konteks beragama ya tentu sangat penting Mas ya. Jadi kita ini menganut sebuah agama ya tentu kita punya kewajiban untuk kita mentaati, menjalankan setiap ajaran-ajaran yang ada di dalam agama tersebut, termasuk tentang perintah dan juga larangannya Mas ya. Jadi penting dalam konteks beragama. Iya Mas, ibadah ini kan adalah bisa dibilang perintah ya. Kita nggak tahu, ada yang menyebutkan bahwa sembahyang, sholat, atau ibadah-ibadah tersebut adalah perintah daripada Tuhan. Nah, tujuannya adalah untuk menyembah, Mas. Nah, kira-kira benar nggak sih, Mas? Ibadah-ibadah ini memang diciptakan oleh Tuhan? Apakah memang benar begitu Tuhan menyuruh kita untuk menyembah? Kembali tergantung keyakinan masing-masing. Tetapi sejauh ini tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu minta untuk disembah, Mas Yahya. Karena Tuhan bukanlah sebuah sosok, ya, artinya bukanlah sebuah wujud yang seolah-olah kita gambarkan sebagai sosok atau makhluk yang harus kita temui dan harus kita sembah. Apalagi kalau kita bicara tentang ajaran-ajaran yang ada di agama-agama ini kan menggunakan tata cara ya Mas ya. Kenapa? Kalau bahasanya untuk bertemu, untuk dekat dan untuk mengenal Tuhan, kenapa harus pakai tata cara? Apakah Tuhan ini adalah sebuah wujud secara ilmiah yang seolah-olah menempati ruang dan waktu begitu Mas Yahya? Sehingga harus ada tata caranya begitu untuk kita menghadap kepada Tuhan gitu. Seperti halnya kita menghadap kepada presiden misalkan. Seperti halnya kita menghadap kepada seseorang yang ingin kita temui begitu Mas Yahya. Kembali lagi kepada keyakinan masing-masing Mas Yahya, karena persepsi tentang Tuhan ini luas sekali Mas Yahya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu harus disembah, saya secara pribadi tidak sepakat bahwa Tuhan itu harus disembah. Tapi kalau Tuhan itu harus kita yakini, kita imani keberadaannya atas dasar seluruh unsur kehidupan yang sudah tercipta ini, karena tidak mungkin dan tidak akan pernah ada manusia yang mampu menciptakan seluruh unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini kecuali Sang Maha Pencipta yang kita yakini, kita imani, kita kasih nama Tuhan. Nah, tetapi kalau kemudian itu digambarkan menjadi sebuah sosok atau makhluk yang harus kita sembah, saya rasa kurang pas ya Mas ya. Jatuhnya itu jadi Tuhan itu tidak maha, tapi jadi terbatas Mas ya. Ya, kalau di kepercayaan manapun ya Mas, tentu punya tata cara sendiri ya. Kemudian ada jam-jam tertentu untuk menyembah Tuhan, gerakannya juga ya, macam-macam lah gerakannya. Nah, ketika gerakan itu tidak sesuai, itu katanya tidak sah. Nah, intinya banyaklah tata caranya ya. Apakah memang harus begitu Mas? Apakah harus ada waktu tertentu untuk kita bertemu atau kita beribadah kepada Tuhan Mas? Ya, makanya sering saya sampaikan, kalau kita mempelajari tentang agama, pasti ada batasannya. Tapi kalau kita mempelajari tentang ketuhanan itu maha luas Mas ya. Dan kalau kita mau terus mempelajarinya jauh lebih dalam lagi, tentunya dituntut cara berpikir kita ini, pengetahuan kita, wawasan kita juga harus semakin luas karena Tuhan tidak terbatas. Sedangkan aturan-aturan yang ada di agama-agama ini tadi tentang beribadah,
ada yang harus di hari-hari tertentu ya. Kalau di Islam 5 waktu, artinya ada jam-jam tertentu di dalam satu hari itu tadi. Kemudian gerakannya ini juga harus sesuai, lafal bacaannya ini juga harus sesuai. Sedangkan dari setiap sumber itu berbeda-beda. Contoh, di negara kita di Indonesia bisa jadi tidak sama dengan orang asli yang ada di Arab sana mungkin, di Timur Tengah sana. Mulai dari gerakannya, lafalnya, bisa jadi berbeda-beda. Bahkan di Indonesia saja, ketika beda orang, ya artinya pemuka agamanya, entah itu kiai, ulama, ya intinya berbeda-beda yang menyampaikan. Atau bisa dikatakan kalau alirannya berbeda-beda, Mas Yahya. Di Islam ini kan juga ada banyak, Mas Yahya. Ya. Bisa jadi antara NU, Muhammadiyah, ya itu berbeda, Mas Yahya. Dari segi gerakannya, ya mungkin lafalnya, membacanya juga berbeda. Jadi ini kan aturan-aturan atau tata cara, ya Mas Yahya. Ya. Di dalam sebuah agama tentu kita tidak punya kapasitas untuk menyalahkan itu. Karena semua punya sumber masing-masing. Nah, kita yang harus bisa menerima sesuai dengan nyamannya kita yang menjalani gitu loh Mas Yahya. Kalau saudara kita nyaman dengan mengikuti ajaran misalkan dari Muhammadiyah, ya kenapa enggak? Sumbernya Muhammadiyah, jangan dibanding-bandingkan dengan yang NU misalkan, dari segi apapun. Demikian pula dengan yang NU dan lain sebagainya misalkan. Nah, apalagi kita bandingkan dengan agama Kristen misalkan, dengan Konghucu, dengan Hindu, Buddha, ya tentu tidak sama Mas Yahya. Semua punya pakem masing-masing. Justru akan menjadi sempit cara berpikir kita, pengetahuan kita, wawasan kita tentang ketuhanan, manakala kita terjebak dengan aturan baku yang sudah ada di agama-agama tersebut. Kenapa? Ya, seperti yang selama ini dijalankan mungkin oleh saudara-saudara kita Mas Yahya, yang mana mereka hanya terjebak dengan ritualnya saja. Mungkin Mas Yahya juga sering melihat, atau bahkan Mas Yahya sendiri menjalankan ibadah sholat, belum tentu Mas Yahya ngerti makna sholat yang sesungguhnya. Ya Mas, sebenarnya makna daripada sholat ini apa sih Mas? Apakah hanya sekedar ritual untuk kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa? Atau ada hal lain yang perlu kita kaji tentang ibadah sholat ini Mas? Ya kalau kita bicara maknanya dari setiap agama tentu persepsinya jelas berbeda-beda. Ya, tetapi kita mau mencoba mempelajari ini, mengkaji ini dari sisi di mana kita sebagai makhluk yang diciptakan ingin berserah diri, ingin mengenal, ingin lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta. Perkara harus melalui tata cara ajaran agama A, tata cara ajaran agama B dan seterusnya. Saya rasa itu kan sebagai sarana atau jembatan untuk kita mencapai tujuan kita. Nah, tetapi kenyataannya kan lebih banyak yang terjebak di tata caranya, di aturannya. Bahwa agama A melarang kita begini, cara ibadahnya begini, dan lain sebagainya. Agama B juga demikian. Sehingga apa yang ada di pikiran dan hati kita itu ketika kita menjalankan ibadah, termasuk ketika kita sholat, itu kita terjebak zikir, terjebak dengan bacaannya, terjebak dengan sudah berapa kali. Akhirnya kita sibuk menghitung. Dari yang dulu pakai tasbih, sekarang sudah digital Mas Yahya. Artinya apa? Kita terjebak di sini, termasuk sholat juga. Kita terjebak dengan gerakannya yang benar bagaimana. Kita terjebak dengan waktu yang seolah-olah untuk dekat dengan Sang Pencipta ini harus di jam-jam tertentu misalkan. Nah ini kan jadi sempit. Sedangkan kalau itu dikupas, katanya kita tidak boleh mempertanyakan tentang agama yang mana itu sudah menjadi ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Padahal apakah benar bahwa agama itu diciptakan oleh Tuhan? Lalu kenapa harus ada banyak agama? Apakah Tuhan juga hanya menganut satu agama misalkan? Tentu kan siapa yang bisa membuktikan? Ini sebatas tentang kepercayaan, keyakinan, keimanan. Dan itu sifatnya pribadi sekali. Kita tidak punya hak tentang keimanan siapapun. Kita punya hak keimanan ya atas diri kita sendiri kepada yang kita imani, yaitu Sang Pencipta.
Sedangkan kebanyakan Mas Yahya selama ini kan ya bisa dikatakan terjebak dengan itu semua. Dengan ritual Mas Yahya. Takut salah, takut berdosa, takut nanti tidak diterima sholatnya. Padahal harusnya kita belajar secara sederhana, mungkin diawali dari Tuhan itu ada di mana sih, kan begitu. Apakah Tuhan itu ada di langit ketujuh sehingga seolah-olah semua mengatakan terserah yang di atas begitu? Atau Tuhan itu ada di tempat ibadah misalkan, sehingga kita seolah-olah harus mendatanginya ke sana begitu? Saya rasa kalau kita mau belajar lebih jauh, lebih dalam, belajarnya dimulai dari diri kita. Belajarlah mengenali diri kita, mulai dari struktur yang ada di tubuh kita ini, ya, sampai isi-isinya, maka kita akan mengenali siapa Tuhan kita. Nah, kalau sudah paham begitu, ya saya rasa Tuhan tidak perlu disembah, Mas Yahya. Tuhan tidak perlu pakai tata cara untuk kita dekat dengan Tuhan kita, untuk kita mengenal Tuhan kita, ya. Kalau kita mengenali hidup kita, ya kita mengenal Tuhan kita. Kita mengenali alam semesta ini, ya kita mengenali Tuhan kita. Kita dekat dengan jagat raya ini, dengan semesta ini. Dekat dalam arti luas, ya. Berarti kita juga sudah dekat dengan Sang Pencipta, Mas Yahya. Kalau saya secara pribadi meyakini dan mengimani bahwa Tuhan itu ada dimanapun ketika saya meyakini dan mengimani Tuhan itu ada. Artinya Tuhan ada di seluruh unsur kehidupan ini. Kalau di dalam diri kita, ya berarti Tuhan juga ada di dalam diri kita. Makanya Tuhan itu maha segalanya, maha mendengar, maha mengetahui. Bahkan apa yang belum kita lakukan, karena pasti sudah muncul dari pikiran kita, dari dalam hati kita, kurang lebih begitu. Tapi kita tidak masuk ke isinya yang terlalu jauh dulu ya Mas Yahya. Iya Mas, mungkin untuk orang-orang yang tidak sholat itu dianggap kafir, kemudian tidak mau ikut perintah Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan. Nah, seolah-olah orang yang rajin sholat ini, rajin beribadah ini, menganggap dirinya paling bertuhan, paling agamis, paling dekat dengan Tuhan, Mas. Akan tetapi, klaim yang demikian kan, misalkan saya, orang yang rajin sholat, kemudian mengatakan, Mas Wahyu, oh, kamu nggak sholat, kamu kafir, kamu sesat. Nah, ini kan menyakiti hati ya sebenarnya, Mas. Nah, sebenarnya orang-orang seperti ini benar-benar bertuhan nggak sih, Mas? Iya. Bukan tolak ukur bahwa orang-orang yang beragama, orang-orang yang pandai, yang ahli di dalam agama, bahkan termasuk orang-orang yang sudah rajin beribadah, termasuk juga rajin sholat, itu adalah ukuran bahwa mereka-mereka ini orang-orang yang paling bertuhan, paling dekat dengan Tuhan. Karena apa? Banyak buktinya. Mas Yahya buka sosial media banyak sekali. Biarpun ini hanya oknum, tapi kenyataannya oknum tersebut adalah dianggap sebagai orang yang ahli agama. Tidak bisa dihitung itu. Yang berkelakuan bahkan akhlaknya tidak benar. Seperti hewan bahkan. Oknum, ulama, memperlakukan santriwatinya begitu. Bahkan macam-macam lah Mas Yahya. Bisa dikatakan sangat menjijikkan mungkin. Di sini kita bisa melihat, menilai, merasakan bahwa ternyata nggak bisa diukur dari sana. Di semua agama. Karena baik dan buruk itu adalah isinya kehidupan ini. Artinya semua manusia berpotensi untuk melakukan hal baik dan berpotensi untuk melakukan hal buruk. Sedangkan kalau kita bicara tentang aturan ajaran yang ada di agama, ini adalah tatanan secara manusiawi. Nah, sederhananya mungkin begini. Kalau kita bicara tentang Tuhan, kita melakukan ibadah, kita sholat, sembahyang, dan lain sebagainya. Ini kan bentuk daripada keimanan kita. Gitu ya Mas ya? Ya. Iman yang mana berarti kita percaya, kita yakin. Dan atas dasar keimanan itu berarti kita ini harus senantiasa ingat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, ingat dengan Sang Pencipta. Makanya, di Kristen harus ke gereja untuk mengingat Tuhannya, untuk berserah diri, karena kehidupan ini semua berasal daripada Tuhan. Yang di Islam juga demikian, dengan sholat sebagai wujud keberserahan diri kita, mengingat akan Tuhan kita.
Nah, pertanyaannya, sudahkah sholat atau ibadah yang kita lakukan ini sesuai dengan kehidupan yang kita jalani? Contoh, habis sholat, sudahkah kita mengasihi saudara-saudara kita? Turun dari sholat, sudahkah kita bisa bersabar menerima segala sesuatu yang kita hadapi? Sudahkah setelah sholat kita bisa berbagi kasih kepada sesama? Mungkin ada tetangga, saudara yang nggak bisa makan. Sudahkah setelah sholat kita bisa menghargai siapapun yang berbeda dengan kita? Sudahkah setelah sholat, setelah ibadah, kita menjaga dan merawat hubungan kita dengan jagat raya, termasuk dengan isinya, memelihara alam, merawat, menjaga semesta ini, menjaga sungai supaya tidak sampai kotor, jangan buang sampah di sungai, tidak menyakiti orang lain, karena kita sendiri kalau disakiti juga sakit. Sudahkah kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Sang Maha Pencipta, dan seluruh jagat raya ini adalah ciptaannya Sang Maha Pencipta? Artinya kita harus menjaga seluruh keselarasan di dalam hidup ini dengan alam, dengan sesama manusia, Mas Yahya. Nah, harusnya kalau kita menyadari bahwa kita ini diciptakan, berarti Mas Yahya juga diciptakan. Tumbuhan, hewan, binatang, ini juga diciptakan. Nah, kalau kita merasa bahwa kita bertuhan, kita ingat dengan Tuhan kita dekat dengan Tuhan kita, sudahkah kita bisa menjaga dan merawat seluruh ciptaannya Tuhan? Nah, ini kan harusnya kembali kepada diri kita, betul enggak? Betul. Ya, itu yang sering saya katakan bahwa kebanyakan kita ini menjalankan ibadah, menjalankan sholat itu baru sebatas ritual, Mas Yahya, tidak masuk di dalam spiritualnya. Artinya, bagaimana kita berserah antara hubungan kita dengan Sang Pencipta, dan bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan semesta ini. Tuhan itu maha gaib dan Tuhan maha nyata. Selama ini kita terjebak hanya mengeluh-elukan, hanya mengejar, hanya menyembah, hanya mendekatkan diri, dalam arti luas menjaga dan merawat, mengingat hanya kepada yang gaib saja, Mas Yahya. Dengan bayangan Tuhan itu akan mengabulkan, Tuhan akan menerima sholat kita, menerima doa kita. Selama ini kita terjebak di sana. Bukan berarti salah. Itu benar, memang itu salah satu sisi kehidupan kita yang memang harus kita jalankan. Tetapi hidup ini bukan hanya tentang yang gaib. Wujud daripada Tuhan yang nyata itu sudah jelas, Mas Yahya. Yaitu diri kita ini. Sudahkah kita menyayangi diri kita? Sudahkah kita menjaga diri kita? Sudahkah kita menggunakan hidup kita dengan baik, bermanfaat? Untuk siapa? Untuk seluruh kehidupan yang ada di semesta ini. Artinya apa? Sudahkah Mas Yahya menjaga gunung, menjaga hutan, menjaga laut, menjaga sungai? Sudahkah Mas Yahya menjaga tumbuh-tumbuhan, menjaga binatang? Sudahkah Mas Yahya juga mampu menjaga dan merawat sesama manusia, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain? Apapun perbedaan di antara kita, karena itu kesempurnaan. Makanya Tuhan menciptakan, ini contoh saja, menciptakan dua tangan di tubuh kita ini. Ada kiri dan ada kanan. Ini tidak sama, Mas Yahya. Secara letaknya, betul enggak? Coba kalau tangan kita dua-duanya kanan semua, kira-kira gimana, Mas Yahya? Nah, disinilah artinya bahwa semua perbedaan di antara kita itu wujud daripada penyempurnaan. Ada hitam, hijau, merah, kuning, berwarna-warni. Ya, kita harus berkesadaran bahwa semua itu sama. Kita tidak perlu memaksakan orang lain harus sama dengan kita. Kita tidak harus memaksakan juga bahwa apa yang kita senangi, apa yang kita yakini, yang menurut kita baik, berarti orang lain harus sama juga dengan kita. Tidak ketemu. Jadi kalau kita bertuhan, mengaku betul-betul bahwa kita ini bertuhan, sadar bahwa kita ini ciptaannya Tuhan,
Berarti Mas Yahya juga ciptaannya Tuhan. Perlu enggak saya jaga? Perlu enggak saya rawat? Perlu enggak saya mengasihi dan menyayangi Mas Yahya dengan segala halnya? Ke semua ini. Nah, inilah yang harusnya kita kaji di dalam diri kita pelajari tentang kehidupan ini. Tidak perlu kita berebut, mempersalahkan satu dengan yang lain, tapi belajar memahami, oh ini konteks beragama. Ya ayo kita jalankan sesuai dengan agama kita masing-masing. Tidak boleh kita saling menyalahkan. Oh kamu ibadahnya kok begitu? Oh kamu sholatnya kok begitu? Tidak perlu. Kita ikuti saja sesuai dengan tata cara dan ajaran yang ada di agama tersebut. Masing-masing sudah. Tetapi kita bicara ketuhanan, sudah tidak bisa lagi kita dipetak-petakkan oleh agama, Mas Yahya. Itu yang harusnya terjadi di kehidupan kita. Supaya kita paham. Jadi jangan mau kita diadu domba. Hanya karena berbeda keyakinan kita mengkafir-kafirkan yang lain. Hanya karena berbeda tata cara sholatnya, kita jadi menyalahkan seolah-olah tata cara kita yang paling benar, paling baik. Yaitu namanya nggak bertuhan, Mas Yahya. Apalagi sampai membunuh satu dengan yang lain dengan alasan kita membela Tuhan. Tuhan kok dibela toh? Tuhan kok dihormati? Yang perlu dibela, dihormati, dihargai itu ya keluarga kita, saudara kita, sesama manusia ini perlu kita saling menghargai. Makanya kalau memang kita bisa menjalankan agama ini dengan baik, dengan benar, harusnya kita juga bisa menjalankan hidup ini dengan baik, dengan benar. Kita harus ingat, bukan hanya kepada Tuhan yang kita yakini dengan kegoibannya, tapi kita juga harus ingat dengan sesama manusia. Ingat dengan kedua orang tua kita, ingat dengan saudara kita, ingat dengan teman-teman kita, dengan tetangga kita, supaya kita bisa saling asah, saling asih, saling asuh. Itu bertuhan, Mas Yahya. Dan itu pun hanya sebatas keimanan. Karena apa? Sejatinya kita ini juga sama-sama tidak tahu kok. Betul enggak? Betul. Sama-sama tidak tahu. Kita hanya meyakini saja. Kita hanya mengimani saja bahwa Tuhan itu ada di setiap unsur kehidupan ini. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan.